Halo semuanya, di zaman serba digital ini, jasa titip atau just tip udah ada di mana-mana kan? Mulai dari makanan yang lagi viral sampai barang-barang dari luar negeri, kayaknya apa aja bisa kita dapatin lewat just tip. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas tren populer ini dari sudut pandang Islam, buat cari tahu gimana sih aturan mainnya? Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Saking populernya Just Tip, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya halal nggak sih? Caranya udah bener belum ya menurut syariat? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal temukan jawabannya bareng-bareng. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih, walaupun just tip ini kelihatannya modern banget, prakteknya itu sebenarnya diatur oleh prinsip-prinsip yang udah ada dari dulu dalam fikih Islam. Jadi ini bukan hal baru, cuma ya kemasannya ada yang lebih kekinian. Jadi, apa sih sebenarnya Just Tip itu dalam istilah fikih? Gampangnya, ini gabungan dari dua konsep. Yang pertama itu wakalah, artinya kita mewakilkan seseorang buat melakukan sesuatu. Kalau di sini ya, buat beliin barang. Terus yang kedua itu ujroh. Nah ini adalah upah atau fee yang kita sepakati buat jasa perwakilan tadi. Simple kan? Dari penjelasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan awal yang jelas banget. Pada dasarnya, Just Tip itu hukumnya boleh atau mubah. Tapi, ada tapinya nih. Kayak banyak hal lain dalam muamalah, ada aturan main yang penting banget buat kita ikuti supaya transaksinya sah dan tentunya berkah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian pondasinya. Nah, pondasi dari transaksi just tip yang sah itu adalah perjanjian yang jelas atau yang biasa kita sebut sebagai akad. Disinilah letak kuncinya. Kenapa akad ini penting banget? Soalnya, dalam muamalah Islam, hal-hal yang sifatnya abu-abu, nggak jelas atau ambigu, itu bisa jadi sumber masalah. Bahkan, bisa bikin transaksinya nggak sah. Jadi, ingat ya, kejelasan itu segalanya. Nah, ada 3 hal yang wajib, kudu, harus jelas dalam akad just tip. Pertama, barangnya harus spesifik. Mereknya apa, ukurannya gimana, warnanya apa, pokoknya detail. Kedua, harga asli barangnya harus transparan. Dan ketiga, ini yang paling penting juga, fee atau upah buat just tipernya harus jelas dan disepakati di awal. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Ya wajar dong, kan orang yang buka just tip juga butuh imbalan atas waktu dan tenaganya. Jadi gimana aturannya? Boleh nggak sih ngambil untung dari just tip? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Kalau kita mengambil biaya jasa atau fee yang sudah disepakati di awal, itu 100% halal. Itu upah atas jerih payah kita. Tapi kalau kita menaikkan harga barang diam-diam, terus kita sembunyikan harga aslinya, nah itu yang nggak boleh. Praktek itu masuknya ke penipuan. Dan lihat deh, akad itu nggak harus ribet pakai surat perjanjian bermaterai loh. Percakapan sesimpel ini di aplikasi chat aja udah bisa dianggap akad yang sah selama 3 poin tadi. Barang, harga, dan fee udah sama-sama jelas buat kedua pihak. Praktis banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Anggap aja ini semacam checklist yang bisa kamu pakai setiap kali mau transaksi just tip, entah itu sebagai pembeli atau sebagai just tipper. Ini dia 4 syarat utamanya. Pertama, barang yang dititip harus halal ya. Ya iyalah ya, kita nggak bisa just tip barang yang haram. Kedua, harus bebas dari penipuan. Jadi nggak ada harga yang ditutup-tutupin. Ketiga, bebas dari riba. Dan keempat, kesepakatannya harus adil dan nggak merugikan salah satu pihak. Dan enaknya tuh di sini. Kalau kita mengikuti aturan-aturan ini, kita nggak cuma dapat barang yang kita mau, tapi juga dapat ketenangan hati. Rasanya tuh adem, karena kita tahu transaksi kita benar dan sesuai syariat. Oke, kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang, penting banget buat kita tahu juga kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di dunia perjastipan, supaya kita bisa hati-hati dan menghindarinya. Nah, yang ini tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Soalnya kesalahan-kesalahan ini bisa bikin transaksi yang tadinya halal jadi bermasalah. Ini dia, 3 dosa yang paling sering kejadian. Pertama, menyembunyikan harga asli buat naikin untung. Kedua, nggak transparan soal fee dari awal. Ketiga, ngirim barang yang nggak sesuai pesanan. Nah, semua ini mengandung unsur horor atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus ini. Di just tip yang jujur, semuanya serba terbuka. Harga asli segini, komi-fee-nya segini, totalnya jadi segini. Jelas. Sebaliknya, just tipper yang curang, dia nyatuin semuanya dan bilang kalau harga barangnya emang segitu, padahal udah di markup. Nah, ini jelas-jelas bentuk penipuan. Jadi, intinya apa? Kuncinya cuma satu, jujur. Transparansi penuh antara pembeli dan penyedia jasa itu jadi fondasi utama biar transaksi ini bukan cuma sah, tapi juga diberkahi sama Allah.
Oke, kita sampai di bagian penutup. Mari kita sama-sama naikin level tujuan kita. Bukan cuma sekedar melakukan transaksi yang sah, tapi lebih dari itu, kita mau transaksi yang bisa mendatangkan berkah. Jadi, kita ulangi sedikit ya resep just tip yang berkah. Selalu mulai dengan akad yang jelas, jujur dan transparan soal harga. Sepakati fee-nya di awal, dan pastikan barangnya halal. 4 hal ini aja insya Allah aman. Tolong ingat kutipan ini baik-baik ya. Saat kita berusaha menjalankan muamalah dengan cara yang benar, kita itu bukan cuma lagi menghindari yang haram, tapi kita juga secara aktif sedang mengundang kebaikan dan keberkahan dari Allah masuk ke dalam rizki kita. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, ilmu. Semakin kita paham aturan main dalam fikih muamalah, insya Allah kita bisa menjalankan semua urusan kita, termasuk bisnis just tip, dengan cara yang nggak cuma untung secara materi, tapi juga penuh berkah.